Halo guys, apa kabar kalian semua? Gue Rafan baik-baik aja pastinya, dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu hal yang menarik. Dan sebelum itu, selamat datang kembali ke channel Punggawa. Oke, jadi sesuai yang bisa kalian lihat di judul, kalian bisa lihat di thumbnail, ya kita hari ini bakal ngebahas mungkin suatu hal yang bisa seharusnya diterapkan, dibenahi, dan juga dieksekusi nih sama federasi sepak bola tercinta kita, PSSI. Gimana caranya kita bisa belajar dari federasi-federasi Asia, federasi-federasi negara sebelah, yang menurut gua amat sangat luar biasa terstruktur, stabil, dan bagus lah intinya. Ya, kita bakal lihat dari federasi, langsung aja gue bilang Jepang dan juga Korea Selatan. Oke, sebelum kita mulai ngebahas deep dive, gue pengen nanya dulu sama kalian, pernah nggak sih guys kalian tuh mikir, kenapa Jepang sama Korea ya timnasnya, itu ibarat kata punya dua timnas nih, timnas A, timnas B, itu mereka dua-duanya timnasnya itu masih bisa bersaing, berkompetisi di mungkin Cup Asia, atau mungkin, ya I say it right here, mungkin bisa dua-duanya itu melaju ke Piala Dunia dan masih bisa bersaing. Kenapa seolah-olah Jepang, Korea Selatan ini selalu punya talenta yang sangat-sangat bagus, talenta yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat cerah untuk masa depan sepak bola mereka. Mereka seolah-olah tidak pernah kehabisan stok pemain bagus. Nah, terus case-nya begini guys, kita bandingin sama negara tercinta kita, Indonesia, yang notabene rakyatnya banyak, SDM-nya banyak, secara kuantitas ya, bukan kualitas, dan fanatismenya gue bilang top 3 lah fanatisme Indonesia tuh. Vibes nonton sepak bola serame seheboh apa ya lu bisa lihat itu kalau lu nonton timnas gitu kan, sekeren itu atmosfer dan juga fanatisme kita. Dan kita kenapa baru akhir-akhir ini aja nih bisa berisik dan bisa ngomongnya lah, kita baru bisa bicara banyak kan akhir-akhir ini Indonesia. Di Asia ini kita sama sekali belum pernah ke stage internasional loh, nggak kayak Jepang, Korea yang ya langganan Piala Dunia bisa gue bilang. Tapi Indonesia nih, ya ini baru bisa ngomong di Asia nih kita nih. Itu pun kita dengan jalur diaspora ataupun mencari naturalisasi. Kenapa kira-kira bisa sejauh itu ketinggalannya PSSI dan juga federasinya Jepang dan Korea? Kalau misalnya gue ditodong nih, terus gue suruh jawab cepet, ya satu-satunya hal yang bisa gue katakan adalah satu kata ini, yaitu sistem. Kita itu ketinggalan segala macem karena sistem kita beda, buruk, dan juga ya kembali lagi, selalu gue bilang, saat lu punya sistem dan lu gak bisa eksekusinya, itu pasti karena ya eksekutornya salah, atau memang ada fondasi yang salah dan juga pilarnya kurang kuat. Dimana pilar kurang kuat itu juga jadi faktor kalau misalnya fondasi kalian tidak kuat. Jadi Jepang sama Korea Selatan ini memang sudah matang Pak dari dulu. Projectnya sudah matang, mereka punya project yang terkalkulasi, mereka punya project yang dingin, yang benar-benar ya set kelar gitu. Dan itu gue tahu eksekusinya memang sulit, apalagi kita nggak tahu di atas nih bos PSS ini maunya kayak gimana. Contoh kayak gini, seperti yang tadi gue mention dan selalu gue mention di video-video sebelumnya, juga pernah gue mention kalau misalnya gue bukan yang nggak seneng ya ada pemain kelas dunia sekelas Kevin Dix, Jay Itzes tuh gabung ke timnas kita untuk bermain sebagai timnas Indonesia gitu loh, sebagai Garuda. Ya gue sangat-sangat berbahagia dan gue amat sangat bersyukur. Tapi satu hal yang selalu gue tanyakan ke atas itu, ke PSSI, ini kira-kira mereka ini dijadikan short term project atau long term project? Karena kalau misalnya short term project, ya gue yakin lah targetnya bukan Piala Asia dong. Targetnya pasti kemarin Indonesia pengen masuk World Cup 2026 kan. Makanya mereka nyari diaspora, naturalisasi pemain-pemain grade A yang sangat-sangat luar biasa. Pasti targetnya World Cup dong, nggak mungkin targetnya Piala Asia. Ya kalau misalnya ngomong kayak gitu, ini dibilang short term project, ya ini project udah gagal. Nah, masalahnya kalau misalnya mau di long term projectin lagi, nyari diaspora dan naturalisasi yang mau main di Indonesia tuh nggak gampang juga. Oke? Kemarin udah sempat ada rumor Jairo Ridwold lah segala macam. Itu kan pemain-pemain kelas dunia yang seharusnya sudah bisa bersaing saat kita masuk World Cup, tapi sayangnya kan kita tidak masuk World Cup. Jadinya apa yang terjadi? Jairo Ridwold sampai detik ini ya belum jadi punggawanya Indonesia gitu, belum jadi pemain timnas Indonesia. Dan gue merasanya, ya kalau misalnya kita bilang long term project, mau dilaksanakan sampai kapan dan kuat sampai kapan? Itu kan masalah yang problem di PSSI, karena memang fondasinya sangat-sangat abstrak, itu sangat cepat terjadi. Menurut gue ya
kalian lihat lah, perubahan timnas kita memang terlihat. Perubahan levelnya, perubahan intensitas, perubahan gameplay kita tuh terlihat jelas, Pak. Ini beda, Indonesia sekarang beda jauh sekali dari Indonesia yang pernah gue tonton di awal 2014, 2015, 2016. Dari awal-awal kita nonton bola lah, kita kenal bola, itu sangat-sangat berbeda gitu loh. Dan let's be real, itu karena peningkatan yang level yang signifikan dari pemain-pemain yang dinaturalisasi dan juga diaspora. Tapi sepak bola modern itu selalu gue bilang udah nggak bisa Pak ngandelin doa netizen. Ini pemain-pemain hebat tuh udah bukan sabda alam lagi, udah bukan panggilan alam lagi gitu ibarat kata. Jadi ya di Asia Timur, terutama Jepang, Korea Selatan seperti ini, federasi mereka tuh udah mateng duluan. Dan mereka punya satu hal yang kadang nggak semua federasi, nggak semua klub, nggak semua liga di Asia itu punya. Apalagi mungkin di Asia Tenggara. Itu adalah sadar diri. Mungkin satu-satunya yang bisa sadar diri ya Filipina, karena Filipina kan banyak yang blaster kan. Jadi kayak banyak yang main di Jerman sekarang, ada yang ya keturunan Spanyol segala macam. Jadi mungkin cukup mudah untuk mencari pemain naturalisasi juga gitu Filipina. Dan ya mungkin kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sadar diri ini penting untuk federasi yang dapat mengupgrade lini timnas ataupun sepak bolanya sebuah negara. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, simpelnya kita bakal bahas dibagi jadi beberapa bab. Jadi yang pertama, turunkan ego biar pasar terbuka. Jadi langkah pertama kalau misalnya kita mau maju itu udah pasti ya tujuan kita kan maju bersama nih, PSSI. Ya hal yang bisa kita terapkan dari sekarang, turunin ego kita dan juga jangan pernah maruk. Karena gue ngerasanya gini guys, federasi di Asia, liga di Asia, klub-klub di Asia itu punya satu struggle yang sama, yaitu adalah gagap kalau lagi nurturing atau lagi ngerawat wonderkid ataupun talenta. Oke, jadi misalnya ada pemain lokal yang bagus dikit semusim nih, atau mungkin main di timnas sekali, 2 kali luar biasa, 3 kali, 4 kali konsisten. Jadinya dipatoknya harga selangit. Efeknya klub dari luar negeri yang tertarik buat beli pemain target ini nih, pemain muda dari Asia ini, bete. Karena ya buat apa mereka ngeluarin belasan puluhan juta untuk beli wonderkid dari Asia yang belum proven. Triple loh. Dari Asia ya Asia memang ini salah mungkin. Pemain-pemain Asia tuh dicap ya sulit untuk beradaptasi di luar negeri, apalagi Eropa. Intensitasnya beda. Mereka kecil, lawannya gede-gede. Sulit, susah. Abis itu belasan juta, puluhan juta itu bisa dapat pemain veteran yang jauh lebih bagus ataupun wonderkid yang lebih meyakinkan dari klub Eropa lain. Oke? Abis itu terakhir ya harganya selangit pula gitu loh. Kalau klub kalian bukan selevel Chelsea, United, Bayern, Madrid sih gue rasa nggak bakal ngeluarin uang sebanyak itu ya buat wonderkid Asia gitu loh. Jadi ya belum proven lagi kan. Kita belum bisa ngelihat dan kita belum bisa bicara banyak tentang pemain muda ini. Gue tahu, gue pun sering mengandai-andaikan pemain Indonesia itu abroad keluar. Contoh kayak siapa? Rizky Ridho itu, gue pernah mikir, mungkin kalian gue pernah mikir, Rizky Ridho ini kualitasnya bukan timnas Indonesia Pak, sangat-sangat advance, sangat-sangat bagus. Dia center back yang menurut gue pribadi bisa jadi CDM, jadi ball carrier. Dan karena supply dan juga distribusi dia sangat-sangat bagus sebagai seorang center back. Tapi stopping tacklingnya juga cukup oke. Defensive awareness-nya juga cukup bagus. Ini orang bagus banget kalau abroad. Gue pernah mikir kayak gitu. Dan I can't lie, banyak juga pasti orang yang mikir kayak gitu. Kayak pemain Indonesia nih pasti ada aja yang dapat jam terbang atau jam bermain lah kalau abroad. Tapi ya gitu. Satu hal yang gue takutin saat ada yang tertarik sama pemain Indonesia, PSSI atau klubnya ini matok harga selangit biar cuannya setinggi langit juga. Padahal nggak gitu Pak cara mainnya. Mungkin kita bakal sedikit bahas cara mainnya Jepang sama Korsel. Segila apa, sebagus apa liga mereka mendidik klub-klub di liga mereka nih buat main rapih kayak gini. Oke? Jadi efeknya apa kalau kayak gitu? Ya akhirnya klub Eropa yang tertariknya atau klub besar yang tertariknya itu bete, males dan akhirnya mundur, nggak jadi dibeli. Akhirnya pemain itu tetap stay di liga mereka, liga lokal mereka. Akhirnya selalu gue bilang terjebak di comfort zone. Mereka nyaman di liga lokal yang intensitasnya segitu-segitu aja, nggak berubah. Memang gajinya tinggi dan sangat di-value-kan, sangat didewakan dengan oleh fans-fansnya. Tapi
ya satu hal yang pasti, kemampuan sepak bola mereka tidak meningkat karena bermainnya di kolam kecil terus. Jadi kayak ya ikan besar di kolam yang kecil. Tapi Jepang sama Korea ini mikirnya berbeda, Pak. Mikirnya visioner banget, dan menurut gue ini pinter sekali dengan eksekusi yang jelas tidak mudah. Karena tadi gue bilang, kalau lo mau eksekusi hal-hal kayak gini, fondasinya harus kuat dulu dari awal. Yang menurut gue kurangnya PSSI, kurang kuat fondasinya. Oke? Dan ya mereka bakal menjual pemain-pemain muda ataupun prospek dari negara mereka ini, dari klub di liga mereka ini, liga lokal ini, dengan harga yang sangat-sangat murah atau bahkan gratis kalau mereka masih muda. Contoh jebolannya siapa? Project Jepang yang berhasil, contoh ya, Mitoma, Kaoru Mitoma. Abis itu siapa lagi? Takefusa Kubo yang tiba-tiba muncul di Akademi Barcelona di La Masia. Banyak lagi pemain Jepang yang bisa lu sebutin namanya. Zion Suzuki. Siapa lagi? Maya Yoshida, Nagatomo-nya Inter. Itu kan salah satu jebolan Jepang dengan project yang sangat-sangat berkelas ini. Korea Selatan siapa contohnya? Hung Min Son, tiba-tiba datang dari Hamburg. Kemudian ya ini yang lagi sekarang diorbitin, Om Ji-sung. Oke? Kim Bo-kyung yang tiba-tiba muncul di Cardiff City di musim 2014-an 2013-an seinget gue di Premier League. Setelah itu masih banyak lagi yang gue bisa omongin gitu loh mengenai Jepang dan juga Korea Selatan ini. Tapi mereka nggak cuma asal lepas, Pak. Pemain-pemain muda yang tanda kutip berbakat menurut mereka ini, mereka jual dengan harga super murah itu ke liga yang lebih advance, liga Eropa tanda kutip, dengan ditambahkan satu meta transfer yang gue ngerasa entah kenapa taktik transfer, taktik marketing, taktik ekonomi ini tuh jarang di apply gitu loh di sepak bola. Itu adalah sell on clause. Apa itu sell on clause? Cara gampangnya gue ngejelasin ke kalian, bahasa lugunya itu intinya saat pemain ini kejual ke klub lain dengan harga yang setinggi langit. Contoh kayak gini, Kaoru Mitoma di loan sama tim lokalnya Kawasaki Frontale. Di Belgia dia dilirik sama Brighton. Misal Brighton beli dia sekian juta, murah. Karena ya Norris kan, karena menurut gue win-win solution nih, Pak. Dapat pemain muda dari Asia yang bisa dikembangkan setinggi ceiling mereka, setinggi langit-langitnya mereka. Dan ya itu enggak, ya maksud gue ngeluarin 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta bagi klub Eropa yang apalagi Premier League mah murah lah. Kayak ngeluarin duit buat beli gorengan gitu kan. Dan ya ini, pemain ini, contoh Mitoma bersinar di Brighton sekarang. Misalnya United tertarik beli, United masuk 75 juta. Nah itu karena ada sell on clause itu dari tim awalnya si Mitoma, kalau nggak salah Kawasaki Frontale or something di Liga Jepang. Ya saat 75 juta itu masuk ke kantongnya Brighton, ada yang harus mereka sisakan untuk ngasih ke Kawasaki Frontale. Jadi intinya, saat pemain muda ini udah berkembang dan terus terjual ke klub top Eropa, klub asal dia itu dapat duit juga. Dan duitnya dipakai buat apa? Buat beli infrastruktur baru dan mengembangkan Liga Jepang itu sendiri dengan cara meningkatkan nama klub-klub yang ada di Liga Jepang. Itu kan menurut gue jenius dan sangat-sangat luar biasa. Itulah kenapa menurut gue Liga Jepang dan Liga Korea juga levelnya jauh di atas liga-liga lain di Asia gitu loh. Klub asalnya jadi bisa panen duit, dan menurut gue itu salah satu taktik marketing yang memang risk free sih, nggak ada risknya sebenarnya. Cuma memang eksekusinya harus lancar karena butuh beberapa hal-hal pendukung yang mungkin bisa gue bakal bahas ya. Mungkin bisa gue bahas dan gue akan bahas juga sih di sini. Jadi stay tune terus. Nah next, mungkin lu penasaran, tapi gimana Gen mengenai Saudi Arabia? Arab ini kan nggak boleh nge-ekspor pemain. Arab ini nggak boleh nge-ekspor pemain. Kalau gue tahu ya paling pemain Arab yang pernah nyobain Eropa itu ya mungkin salah satunya Abdul Hamid, itu right back kalau nggak salah. Dia sempat main di Roma, kalau nggak salah pernah main di Lens, tapi gue lupa sekarang dia udah balik ke Arab atau masih main di Eropa, gue nggak tahu. Tapi yang pasti pemain ini pernah bermain di Eropa. Karena ya Arab Saudi itu cukup ketat, banyak pantangan. Apalagi ya yang udah pasti dan udah jelas, pemain-pemain Arab Saudi itu jelas nggak boleh pindah ke Liga Austria, ke Jerman, ke Inggris,
Karena kalau mereka juara liga ataupun ada perayaan tertentu, selebrasinya pakai, ya kalian tahu, makanya nggak boleh. Jadi pemain Arab Saudi itu hampir nggak ada yang di Eropa. Mereka semua betah di Liga Arab. Pertanyaannya, kenapa Arab Saudi selalu dan tetap jadi tim langganan Piala Dunia? Bedanya di sini, Pak. Menurut gue Arab Saudi itu anomali. Kenapa gue bilang anomali? Mereka emang gak nge-ekspor pemain mereka ke Eropa, tapi mereka bawa standar Eropa ke negara mereka. Dan itu menurut gue hal yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau misalnya negara kita tidak punya duit. Karena mau digaji pakai apa? Misal Ronaldo datang kemana? Ke klub di Indonesia, ke Liga Indonesia. Mau digaji berapa Cristiano Ronaldo gitu? Beda kayak sekarang, Ronaldo betah di Al Nassr karena gajinya masih ngalir. Dan duitnya ngalir terus tetep gitu loh. Ya maksud gue sekarang kalian lihat lah Liga Arab. Liga mereka diisi sama pelatih-pelatih top, pemain-pemain top. Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, siapa lagi? Firmino sempet di sana. Theo Hernandez, Malcolm, you name it lah. Marcos Leonardo, you name it, semua pemain-pemain luar biasa itu datang ke Liga Arab untuk bermain. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau lu nggak punya duit menurut gue. Ya otomatis di Liga itu lu ketemu pemain modelan Ronaldo, Kante juga sempet di sana, ada Karim Benzema juga, ya lu bakal lebih tertempa gitu. Pemain lokalnya yang biasa main di liga itu sebagai pemain lokal bakal lebih tertempa dan udah lebih siap ngehadapin pemain Eropa yang datang ke liga mereka, yang datang ke negara mereka. Karena ibarat kata ya kena ospek lah, ngerasain gimana rasanya ngejagain Ronaldo dan Sadio Mane gitu loh, pemain-pemain Arab Saudi itu, pemain lokal Arab Saudi. Tapi ya kembali lagi, Indonesia nggak punya duit minyak kayak Arab Saudi. Kita nggak punya duit buat bikin liga semewah itu, se-entertaining itu buat orang-orang atau mantan-mantan pemain yang mungkin tanda kutip sudah habis di Eropa gitu. Sehingga Indonesia jadi salah satu tempat singgah untuk karir-karir, detik-detik karir terakhirnya gitu loh. Jadi ya menurut gue paling masuk akal ya niru taktiknya Jepang dan Korea Selatan, di mana kita harusnya bisa mengekspor pemain kita, dan itu harus dilakukan sesegera mungkin, lebih dini saat hype-nya masih ada. Mungkin gue kasih study case lagi, yaitu Cina. Cina ini salah satu contoh yang apes, padahal cukup ambisius menurut gue. Kita juga nggak boleh salah langkah kayak Cina nih. Ini adalah salah satu bukti kalau misalnya kalian nggak punya fondasi kuat, jangan pernah memulai sesuatu yang amat sangat mewah dan besar. Jangan pernah memulai sesuatu yang grande saat kalian tahu fondasinya sudah retak. Di tahun 2016 lalu, Cina itu sempat ngumumin kalau mereka punya mega proyek ataupun proyek yang amat sangat besar, itu mengarah ke struktural dan juga segala macam mengenai wilayah atmosfer yang menyinggung sepak bola. Mereka rencananya di 2050 itu ada namanya Chinese Golden Generation. Itu di tahun 2050 dan isinya nggak main-main, Pak. Targetnya Cina itu 2050 harus juara Piala Dunia. Iya, kalian nggak salah dengar, Cina 2050 harus juara Piala Dunia. Langkah awalnya amat sangat meyakinkan, Pak. Cina mendirikan sekian puluh ribu akademi sepak bola. Yang kalian tahu sebesar apa Cina. Cina tuh negara yang sangat-sangat besar, dan wajar sekali kalau mereka punya puluhan ribu akademi sepak bola. Abis itu mereka bikin proyek Chinese Super League, liga super mewah yang super mahal, dan bisa gue bilang Liga Arab before Liga Arab, Liga Cina nih. Pemain top Eropa, mantan-mantan pemain top Eropa semua datengin ke Liga Cina, digaji selangit, harga transfer juga selangit. Dan satu hal yang mereka lupa, pemain lokal di sana nggak dibiarin abroad. Pemain lokal di sana dikekepin, tanda kutip ya. Ibarat kata, gue nggak ngerti dah bahasa Indonesia dikekepin apa, tapi bahasa gue dikekep gitu loh. Dikekepin, dikekang, tidak boleh keluar Cina. Kenapa mereka nggak boleh keluar Cina? Karena mindset di Cina salah. Salahnya di sini. Karena mindset di Cina, mereka ngerasa liga mereka yang sebenarnya retak dan rapuh itu, yang belum kuat secara struktural dan juga fondasi awalnya, mereka langsung ubah seinstan itu, secepat itu, dengan duit. Mereka salahnya di situ. Mereka ngerasa pemain lokal mereka nggak perlu repot-repot abroad ke Eropa untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih dari Eropa, karena pemain Eropanya mereka datangkan ke Cina. Tapi itu yang mereka nggak tahu, fondasinya mereka belum ada. Jadinya zong, gagal total. Ya kalian tahu lah, banyak sekali pemain-pemain top Eropa yang sempat singgah ke Cina. Oke, Oscar, Paulinho, siapa lagi? Fellaini, Carrasco, you name it.
banyak yang udah sempet singgah ke Cina, tapi hasilnya zonk. Karena ya kalian lihat project megah itu akhirnya hancur secepat itu juga karena eksekusinya salah kaprah. Liga mereka kolaps, klub-klubnya bangkrut, dan akademi mereka juga yang banyak sekali itu nggak jalan karena kultur sepak bolanya nggak pernah jalan. Cina itu nggak pernah menjadikan sepak bola sebagai sebuah prioritas. Itu mungkin kesalahan Cina yang sebenarnya bisa kita manfaatkan karena prioritas olahraga kita ya mungkin badminton karena kita jago di sana, dan juga sepak bola. Jadi ini menurut gua momentum kita sebenarnya dapet, cuma bagaimana cara eksekusinya dan gimana caranya ngesolidifikasi fondasi ini gitu loh untuk Indonesia. Ya karena tadi gajinya udah gede duluan, pemain lokal yang nggak boleh abroad, mereka jadinya manja, mereka jadinya lembek lah mentalnya gitu lah bisa gue bilang. Dan ya begitu abis duitnya, investornya kabur, kualitas timnas Cinanya juga malah jadi merosot tajam karena si pemain-pemain lokal ini udah kebiasa main di bawah pressure yang sangat-sangat rendah dengan gaji besar. Jadinya ya alih-alih jadi raksasa dunia, Cina sekarang bahkan masih harus struggle lawan Vietnam gitu kan. Sulit lah di Asia, Cina pun gitu. Dan ini jadi pelajaran yang menurut gue amat sangat mahal. Kalau misalnya Cina, negara sebesar Cina mau bikin project panjang sebesar itu, walaupun targetnya di 2050 pun, tapi kalau misalnya ujung-ujungnya cuma manjain pemain lokal doang mah, akhirnya juga tetap flop gitu, tetap gagal juga. Makanya kita balik lagi ke Indonesia, kita punya duit minyak segede Arab Saudi nggak? Enggak. Kita punya kita punya suatu hal yang bikin kita nekat jor-joran nggak? Seperti Cina, kita juga nggak punya. Jadi menurut gua ya paling masuk akal adalah paling masuk akal menurut gua adalah taktik dari Jepang dan juga Korea Selatan gitu loh. Sekarang kita bakal masuk ke bab 2, alias kita harus punya pangkalan aju. Apa itu pangkalan aju? Jadi intinya begini, kalau lu punya daging dan lu melihara harimau misalnya, mendingan daging itu kalian masak dulu buat kalian makan kan, daripada kalian langsung kasih ke harimau. Kondisinya dua-duanya lapar. Mungkin harimau itu bisa makan kalian, tapi kalian juga butuh makan sebelum dimakan harimau kan. Ngelempar bintang muda langsung ke kompetisi sekeras Premier League, Serie A, ke Bundesliga, itu mah namanya kesalahan fatal bos. Itu mah menurut gua salah gitu, salah langkah. Karena ya kalian tahu budayanya beda, fisiknya beda, mental mereka juga pasti bakal kaget. Nah, tapi beda dengan mungkin Jepang yang bakal gue mention di sini. Mereka punya pangkalan aju ya. Pangkalan aju tuh bisa jadi kayak tempat nongkrong lah, boarding house, kosan. Ibarat kata pemain mereka tuh merantau dan disediakan tempat untuk merantaunya harus di situ. Tanda kutip analogi konyolan lagi, disediakan asrama saat mereka merantau. Contoh paling jenius itu klub dari Belgia namanya Sint-Truiden. Mungkin kalian cukup asing sama klub ini, tapi klub ini adalah bagian dari Belgian Pro League, dari Jupiler. Dan klub ini dibeli sama perusahaan Jepang. Tujuannya buat apa? Ya buat ini, jadi jembatan logistik. Logistik ngantar apa? Ngantar pemain Jepang. Ngantar wonderkid lokal buat berkembang di sana. Pemain top dari J-League atau pemain muda yang potensial dari J-League ataupun dari Liga Jepang itu bakal dikirim ke Sint-Truiden untuk sekolah. Tanda kutip sekolah, dibimbing dan di sana, di akademi di sana. Ini menurut gue juga amat sangat jenius. Kenapa Jepang ini memilih Belgia? Karena Belgia ini koneksinya banyak. Belgia itu bahasa terbanyaknya ngomong bahasa Belanda. Habis itu bahasa Perancis. Habis itu yang terakhir mungkin ya bahasa khusus sana, bahasa Belgia. Dan menurut gue sama bahasa Jerman mungkin ya, ada 4 bahasa lah kurang lebih di Belgia. Menurut gue kenapa? Ini adalah 4 bahasa ini itu bisa mewakili 4 liga entry level yang sangat bagus untuk wonderkid. Ligue 1 sangat-sangat peduli dengan pemain muda. Kalau misalnya pemain Jepang ini bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Jerman, bisa berkelana ke Jerman, mungkin nggak langsung ke Bundesliga, dari Bundesliga 2 atau Dritte Bundesliga atau 3 Bundesliga, ataupun mereka yang paling mantap menurut gua ke Liga Belanda, karena mereka udah bisa ngomong bahasa Belanda di Belgia gitu, naturally. Jadi ini sangat-sangat jenius dan sangat-sangat pintar, movement yang sangat pintar dari Federasi Sepak Bola Jepang. Ya mereka di sana adaptasi sama dinginnya Eropa, seberapa sulitnya menghadapi center back
dan juga defender-defender yang serba tubruk dengan badan mereka yang sekecil itu. Nah, begitu mereka udah mateng, udah kebal, ya mereka pasti kalau misalnya mereka bagus di klub Belgia ini ataupun di Sint-Truiden ini, pasti bakal kelirik dong. Kelirik sama klub yang lebih top. Entah itu di Belgia atau di luar Belgia. Mungkin kalau dalam Belgia kelirik nih sama Club Brugge, sama Royal Antwerp, klub-klub top di Liga Belgia gitu loh. Dan yang lebih oke lagi kalau misalnya mereka bisa kelihatan ke klub top di Liga Eropa lain. Itu lebih gila lagi. Contoh aslinya siapa? Wataru Endo, Daichi Kamada. Itu ya hasil-hasil ospek dari klub-klub Belgia yang Sint-Truiden ini. Belum lagi ada juga Jepang yang mungkin kalian notice juga sering banget supply ke Celtic. Celtic itu banyak main Jepang loh. Dan itu pasti ada suatu kerjasama di belakang di mana Celtic ini sering scouting ke Jepang. Karena memang scouting di Asia itu menurut gue sangat-sangat win-win solution gitu loh bagi klub top Eropa pun. Karena kenapa? Satu, scouting ke Asia tuh murah. Kedua, hidden gem tuh banyak sekali di Asia, Pak. Banyak sekali pemain di Asia yang tidak terekspos oleh media. Ketiga, ya menurut gue kalau misalnya dapet pemain top Asia nih, dikembangin aja. Karena pemain Asia tuh terbukti sabar-sabar. Mereka percaya proses semua. Karena menurut gue ya itu win-win solution untuk scouting ke Asia. Nah, sekarang kita bakal ke bab 3 nih. Indonesia di mana? Sekarang kita ngomongin rumah sendiri. Dari tadi kita ngomongin rumah orang. Memang terlihatnya wah, rumput tetangga memang selalu lebih hijau gitu kan. I know. Tapi ya Indonesia di mana sih aslinya posisinya? Karena jujur aja, kita tuh sempat ketinggalan jauh banget gara-gara kompetisi lokal kita tuh sering drama. Liga kita tuh nggak pernah bener, Pak. Terakhir kali gue nonton Liga Indonesia ya mungkin 2 tahun lalu, dan itu pun nggak ada perubahan semenjak gue nonton 8 tahun lalu. Jadi menurut gue buat apa gue menunggu 6 tahun untuk menonton hal yang sama? Nggak ada perubahan, kualitasnya sama aja. Ributnya masih sering juga. Jadi menurut gue, ya pembinaan usia scout youth akademinya juga sering bolong-bolong, nggak diurus secara baik. Jadi ya menurut gue, ya kita kacau lah. Tapi yang mengembalikan harapan gue itu adalah strategi mencari diaspora dan juga naturalisasi pemain top tadi, yang gue nggak sepenuhnya setuju sebenarnya. Karena ya tadi yang selalu gue mention, short term dan long term ini, PSSI ini sebenarnya niat awalnya tuh ini mau dijadiin short term atau long term, kita nggak tahu. Tapi ya menurut gue itu taktik instan yang bisa potong kompas di tanda kutip ya. Kita bisa mencapai kesuksesan secepat mungkin dengan kualitas pemain yang sebaik mungkin juga. Jadi menurut gue sebenarnya nggak salah dari PSSI. Gue juga selalu mendukung kalau misalnya ada diaspora ataupun naturalisasi lain lagi yang ingin bermain di Indonesia. Gue juga sangat bersyukur. Tapi taktik ini menurut gue cerdas sekaligus bisa jadi bumerang juga. Karena karena menurut gue memanggil diaspora dan juga naturalisasi ini adalah taktik yang instan seperti itu. Dan ya selalu gue bilang shortcut ini nggak selalu bagus ya. Bisa jadi shortcut tuh kalian nyasar ke tempat lain, atau misalnya kayak kalau misalnya kita ibaratkan ini sebagai obat penurun panas nih ya. Panas kalian bukannya hilang, panas kalian turun doang. Cuma itu dia. Mungkin bab 3 bakal gue gabungin sama outro, dimana ini gue bakal bahas PR yang realistis buat PSSI. Dimana menurut gue, kalau misalnya kita emang beneran mau sejajar sama Jepang, Korea, PSSI ini nggak bisa ngadain shortcut terus. Kita harus benerin dulu PR terbesar kita, kompetisi domestik kita dulu benerin. Karena menurut gue liga aja kita mafia masih ada, masih banyak. Kurang sekali lah kualitasnya, beda sekali sama tetangga-tetangga kita. Even Liga Malaysia tuh jauh lebih advance, Pak. Apalagi Liga Thailand yang ya udah hampir level Eropa lah, ada VAR, ada segala macem. Kita butuh aturan tegas, kayak contohnya harus ngedaftarin atau ngeregistrasiin U21 berapa orang. Kayak di liga-liga luar, kayak di liga-liga Eropa. Cause why not? Jadi pemain Indonesia, prospek Indonesia tuh bukan cuma sekedar dikasih menit bermain semenit, 2 menit, 3 menit. Mereka harus bermain di lapangan, ada standarnya, dan mereka harus didaftarkan sebagai keluarga di tim gitu loh. Bukan cuma main di liga-liga bawah. Mereka harus ngerasakan atmosfer Liga 1 juga itu, yang kita tahu fanatisme Indonesia selalu gue singgung dari awal tadi. Kita tuh fansnya sangat luar biasa, atmosfer kita tuh sangat-sangat luar biasa. Jadi mereka harus merasakan itu. Nah, kita juga butuh tanda kutip kurikulum yang jelas buat PSSI.
kita nggak boleh nahan-nahan pemain yang mau abroad. Kita harus persilakan mereka abroad dengan cara yang tadi, taktik tadi, tambahin sell on clause segala macam. Karena sepak bola modern ini tuh punya rantai makanan. Kalau kita mau berkembang, kita kan masih kecil nih. Sepak bola kita baru ngomong kemarin, kita baru bisa berisik tuh kemarin. Sebelum kemarin kita siapa di mata sepak bola dunia gitu loh. Indonesia tuh siapa? Tapi semenjak kemarin semua mata tertuju ke kita, dan kita harus berani dan harus berubah menjadi selling league. Selling league itu apa? Liga yang bangga karena mereka banyak mengekspor pemain-pemain lokalnya ke liga top lain. Dan ini udah dilakukan banyak sekali timnas-timnas, negara-negara, federasi dari negara yang sangat-sangat top. Contoh gampang, selling league Portugal. Kalian lihat Benfica Sporting, itu kan supplier tim top Eropa, supplier Real Madrid, supplier Barcelona, supplier Manchester United. Kita harus berani kayak gitu juga, karena kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, mau sampai kapan? 2045 itu udah harusnya jadi generasi emasnya Indonesia. Harusnya sebelum 2045 kita minimal harus ngerasain World Cup sekali dulu. Kita harus ngerasain Indonesia Raya diputar di biggest stage. Seenggaknya kita bisa denger lagu Indonesia Raya dikumandangkan minimal sebelum 2045. Jadi gue adalah orang yang sangat suka berkomitmen dengan sistem, apalagi sepak bola. Tapi gimana menurut kalian? Gue nggak sabar sih dengar argumen kalian. Kalau misalnya ada komen, silahkan drop aja di kolom komentar. Gue Regen from Punggawa. See you on the next video. Bye-bye.